Shalom, saya Victor Lando Sianturi. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Gereja HKBP Aik Nauli, Resort Bulu Ilir, Distrik 5, Sumatera Timur, dan tak lain gereja saya sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan kupas sejarah berdirinya Gereja HKBP Aik Nauli. Pada tahun 1958 sudah berdiri bangunan sederhana untuk tempat beribadah. Bangunan dinding masih papan dan lantai masih tanah. Dan pada tahun 1965 gedung direnovasi menjadi setengah beton. Dan singkat cerita, pada tahun 1969 pembangunan gereja dilanjutkan secara permanen dengan ukuran tanah 20 meter panjangnya, lebarnya 10 meter dan tingginya 4 meter. Adapun tokoh-tokoh pembangunan Gereja HKBP Aik Nauli, yang pertama Sintua Arif Silaban, yang kedua Lemanus Sianturi, yang ketiga Sintua Midian Sianturi, yang keempat Sintua Magdir Sinaga, yang kelima Sintua Wi Sianturi, yang keenam Sintua T Sihombing, dan yang ketujuh Sintua K Sihombing. Dan seiring berjalannya waktu, tahun 2017 Gereja Tuhan HKBP Aik Nauli dibangun dengan sangat besar. Tepat pada tanggal 8 April 2017 dilakukan peletakan batu pertama oleh Pendeta Peter Purba, dan sampai hari ini masih dalam proses pembangunan. Adapun Sintua Tony C Sianturi adalah uluan di Gereja HKBP Aik Nauli, atau sering disebut pemimpin jemaat. Memimpin jemaat sebanyak 80 kakak dengan jumlah jemaat kira-kira 200 orang. Anak remaja diperkirakan yang aktif 25 orang. Anak sekolah minggu diperkirakan 65 orang. Baik, demikian secara berdirinya Gereja HKBP Aik Nauli. Baik, kita akan masuk ke tata ibadah Gereja HKBP Aik Nauli. Yang pertama, sebelum ibadah dimulai, terlebih dahulu lonceng gereja dibunyikan bertanda ibadah akan segera dimulai, dan jemaat masuk dan jemaat berdiri lalu berdoa. Yang kedua, bernyanyi dari buku ND dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Di ayat ketiga, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan selanjutnya ibadah dipimpin oleh pembawa agenda. Pembawa agenda berdoa, setelah itu membaca epistel atau nats pendukung khotbah yang akan dikhotbahkan. Yang ketiga, bernyanyi dari buku ND. Usai bernyanyi, pembaca agenda membacakan ayat penebusan dosa. Setelah membacakan itu, jemaat menyanyikan lagu penebusan dosa yang sudah ditentukan. Selanjutnya bernyanyi dari buku ND. Setelah itu membaca titah atau ke-10 hukum Taurat. Yang selanjutnya bernyanyi dari buku ND dan membaca nats Alkitab secara bergantian. Dan setelah itu mengucapkan pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa, atau di bahasa Bataknya dikatakan au porsia di debata Jehovah, dan sampai selesai. Selanjutnya bernyanyi dari buku ND, setelah itu memberitakan warta, dan setelah itu doa syafaat. Setelah itu bernyanyi dari buku ND dan mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua, lalu khotbah, dan setelah itu bernyanyi dan
mengumpulkan persembahan yang kedua. Setelah itu doa penutup dan doa berkat. Adapun di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan ibadah sebagian ditiadakan seperti KUR, dan selama ibadah berlangsung tidak ada tepuk tangan atau sorak-sorai. Ibadah hanya dilakukan dengan suasana tenang dan damai. Ibadah raya HKBP Aik Nauli hanya satu sesi dalam satu minggu, tepatnya pada pukul 10 sampai 11.30 WIB. Sedang ibadah anak sekolah minggu pukul 8 sampai pukul 9 WIB. Adapun perjamuan kudus dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun, dan naik sidi juga satu kali dalam satu tahun, dan terdidik atau baptis percik untuk bayi satu kali dalam satu tahun. Demikianlah tata ibadah gereja HKBP Aik Nauli. Doktrin atau ajaran yang diikuti gereja HKBP Aik Nauli adalah ajaran Nawensen yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Batak dan memenangkan orang Batak dari kegelapan. Ajarannya yang pertama, tidak ada baptisan selang, melainkan baptis percik. Yang kedua, diperbolehkan makan darah. Dan yang ketiga, tidak berbahasa roh. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.